para bapak-bapak pelaku sejarah, ibu-ibu dan sekalian, rekan-rekan sekalian. Saya mewakili kelompok 3 yang disebutkan tadi, terdiri dari 3 wilayah tadi, RW 1, RW 2, dan Ijo. Ijo ini mau sedaya nih, mewakili keseluruhan Ijo, nanti bisa ditambahkan untuk yang Ijo. Saya awali dari RW 1. Yang paling kuat ingatan cerita yang berlaku di RW 1, bahwasanya saya awali dari yang paling gampang aja dulu Pak. Lek wong kampung itu biasanya nyeluke bedak kerawang. Dari deskripsi bedak kerawang itu pun sendiri nanti mohon kepada para ahli itu diterjemahkan, karena menurut saya bedak kerawang itu ada dua versi, 2 arti atau 2 makna. Yang pertama, bedak kerawang itu tidak harus orang yang babat alas, tidak. Tapi orang yang disebut bedak kerawang itu bisa juga datang nomor 2 atau berikutnya, tapi mempunyai kemampuan spiritual yang lebih daripada orang yang memang benar-benar bedak kerawang babat alas gitu. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke pengumpulan fakta sejarah yang ada di RW 1. Yang pertama, bahwasanya bedak kerawang RW 1 atau Kagrengan itu kami menyebutnya Den Sidik. Kalau nama lengkap dari Den Sidik itu sendiri adalah Jafar Sidik atau Jafar Sodik. Itu yang ada di sana. Dengan tempat pusaranya itu ada di RT 10 yang sekarang menjadi Musola Al-Ikhlas, dan tulang belulangnya beliau, layonnya beliau ini masih utuh. Pada saat pembangunan musola, karena tidak ada koordinasi antara masyarakat dengan orang sing soyo nih, kalau nggak ada koordinasi dengan pemerintah desa, dengan tokoh masyarakat yang lainnya, sehingga ini dengan sembarangannya dipindahkan ke tempat makaman di RT 5 di sana. Insya Allah di sebelah selatan sendiri Pak, yang di Randu, yang menurut instruksi yang nantinya mau dipakai jalan untuk ke Punden itu nanti. Nah di sekitar situ. Nah mungkin nanti Pak Wong punya tanggung jawab ini nanti mencari informasi layonnya bedak kerawang ini posisi tepatnya dulu itu dipindahnya di mana, biar nanti ini sejarah yang tidak bisa kita lepaskan dari wilayah kita, seperti itu. Sementara untuk Den Sidik atau ini punya istri bernama Dewi Ratri atau Dewi Ratih, mungkin kalau ilate wong kampung nyeluk Ratri roto angel roto dari peti, tapi memang Dewi Ratri. Nah ini dari cerita yang berkembang itu keturunan dari Mbah Lempat dan Mbah Lempit. Nah ini nanti perlu pengkajian yang lebih dalam. Ini cerita yang kami dapatkan dari tokoh masyarakat sana. Sementara selama ini Dewi Ratri itu anak Sopo, nah ini yang belum pernah digali. Itu masih keturunan dari Mbah Lempat Lempit. Kalau asal muasalnya Dewi Ratri ini kita meyakini dari daerah Jawa Tengah memang. Ya kita yakin ini memang orang-orang masih darah biru seperti itu. Dan salah satu ciri layonnya Den Sidik ini tidak seperti kebanyakan kita orang-orang Ijo, wong Karangmoso wong Ijo ini tidak. Lawe dhewe kan dhuwure pas-pasan, sampai setengah sampai mentok sampai 75 80 lah. Kalau Den Sidik ini tulang belulangnya memang panjang.
melihat ciri khasnya memang orang tinggi besar seperti itu. Yang selanjutnya mewakili dari RW 2 dari Dusun Kedawung, hanya singkat ini yang disampaikan oleh Pak Faisal, karena Pak Faisal ini sendirian, ini RW 2 delegasinya hanya 1 orang. Bedak Kerawang untuk RW 2 adalah Mbah Kumitir. Untuk petren atau petrennya sekarang di rumahnya Mbah Wasi RT 2. Dulu ditemukan dumpal atau umpak yang sekarang menjadi tiang bendera di Baldes itu. Kondisi alam dulu banyak pohon asem di tepi jalan, terus ada jembatan bambu dulu yang berbatasan dengan Dusun Babaan, Desa Ngenyep. Cerita yang berkembang sama bahwa Mbah Kumitir itu punya asal usulnya masih dari daerah Jogja. Untuk Dusun Ijo ada tradisi wiwit, dulu ada sekarang tidak ada. Untuk kematiran sensus hewan dulu difokuskan di petren, sekarang tidak ada. Barian, ya memang ini barian memang dulu menjadi budayanya orang Ijo juga, orang mulai dari RW 1. Bahkan kalau RW 1 barian selamatan sawah. Kalau orang RW 1 biar diarak, dikonek dam ngepek. Kalau orang RW 1 dulu seperti itu untuk bariannya. Ada lagi untuk kesenian, ada wayang orang, tayub, les bumi, dan pencak silat atau pencak dor kalau dulu nih. Bukan pencak silat, pencak dor lah. Kalau pelaku pencak dor ini masih ada, itu Pak D saya, Pak D Bakri itu orang pencak dor, Pak. Biar kebal bu saya ini, Pak. Makam lama, ada makam lama Mbak Singojoyo, sampai sekarang masih diurus, masuk di wilayah Perum GPA. Untuk pentongan dulu ada, sekarang tidak ada. Nah ini sedikit yang tertulis, dan perlu saya sampaikan, ini saya ada usul atau saran, ada pendapat saya sampaikan Pak Kepala Desa, bahwa pelaku sejarah, bahwasanya ini hanya awal kita pengumpulan fakta sejarah, cerita-cerita turun-temurun, ini hanya sebagai pemicu awal. Harapan saya setelah acara ini nanti dari Pemdes itu sendiri membuat sebuah instruksi khusus lah, mungkin Bapak Kepala Desa menginstruksikan kepada perangkat desa dan ketua RW di masing-masing wilayah bahwasanya harus ada pengumpulan sejarah lagi di wilayahnya masing-masing agar melengkapi biografi yang sudah ada pada malam hari ini. Karena mungkin pada malam hari ini pertama kita keterbatasan orang yang memberikan masukan kepada kita. Kedua, ada keterbatasan waktu. Kita harus berbagi dengan wilayah yang lain, mendengarkan pemaparan dari para ahli yang sekarang. Kiranya itu Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua banyak istilah-istilah baru yang saya baru tahu. Bedak Kerawang itu ternyata desa Cikal Bakal. Jadi kalau di kami bayanginnya seperti itu ya. Terus ada kemetiran, barian. Ini kalau yang belum ngerjain skripsi, bisa jadi skripsi yang menarik ini. Potensi-potensi yang ada di Desa Nijo ini bisa digali. Mudah-mudahan nanti yang masih SMA itu nanti mengangkat skripsinya ya desanya sendiri lah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, menarik ini. Ya memang nanti mudah-mudahan akan ada tindak lanjutnya Pak. Ini baru terbatas. Ibu-ibunya belum pada ngumpul. Mungkin ibu-ibu jawabnya cerita lebih banyak mungkin ya.